wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pasien yang sedang menunggu di rawat jalan di Puskesmas Sidayu. Di sini kami ada kegiatan yang namanya Pos Ayu atau Podcast Sehat Puskesmas Sidayu. Nah, Podcast Sehat Puskesmas Sidayu ini adalah kegiatan penyuluhan di dalam gedung dengan sasaran yaitu Bapak Ibu sekalian yang sedang menunggu antrian poli. Nah, untuk setiap bulannya kita temanya berbeda. Pada bulan ini mumpung puasa kita akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, khususnya minum obatnya biasanya kan ada yang berbeda karena kondisinya sedang puasa. Nah, di sini perkenalkan saya Ica selaku koordinator pelayanan promosi kesehatan, dan narasumber kita pada pagi hari ini ada Dr. Garnet dan Dr. Fatimah yang merupakan dokter muda yang sedang bertugas di Puskesmas Sidayu. Nah, mungkin langsung saja ya Dok, atau perkenalan dulu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Dr. Muda Garnet yang sedang bertugas di Puskesmas Sidayu. Nanti saya di sini akan membahas terkait dengan diabetes mellitus dan bagaimana meminum obatnya, kemudian nutrisi saat puasa untuk pasien-pasien diabetes. Perkenalkan saya Fatimah Azhar. Saya di sini akan membahas topik hipertensi. Jadi bagaimana cara mencegah hipertensi, kemudian cara minum obat ketika puasa. Ya. Mungkin yang pertama kita akan membahas tentang diabetes mellitus dulu ya bersama Dr. Muda Garnet. Nah, sebenarnya penyakit diabetes itu penyakit apa sih Dok? Mungkin sudah banyak dari kita yang pernah dengar atau mungkin sering mendengar, tapi sebenarnya itu adalah penyakit apa? Baik, untuk diabetes mellitus sendiri itu bukan penyakit menular. Jadi diabetes mellitus disebabkan karena tubuh seseorang itu memang antara tidak memiliki Area di kelolaan masuk boleh atau tidak dapat memproduksi insulin. Nah, insulin itu merupakan suatu hormon di dalam tubuh kita yang membantu memasukkan glukosa ke dalam sel tubuh untuk dipakai Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau misalnya tidak dapat memproduksi insulin, kemudian apabila produksi insulinnya hanya sedikit, atau ada juga untuk diabetes itu area di kelolaan masuk boleh ya, orang tersebut mempunyai insulin tetapi tubuhnya tidak bisa menggunakan, itu juga termasuk ke dalam penyakit diabetes mellitus. Ya, jadi mungkin nama lain dari penyakit ini tuh biasa kencing manis itu ya Dok? Iya, kencing manis. Nah, kemudian bagaimana gejala-gejala yang mungkin terjadi pada penderita diabetes? Biasanya kalau misalnya diabetes itu ada 3 pokok gejala. Biasanya yang muncul itu bisa sering kencing, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian atau mungkin bisa sering mau banyak minum atau haus, kemudian tiba-tiba rasa sering kelolaan masuk boleh ya, tetapi juga pasien-pasien diabetes mellitus ini biasanya gejalanya beda-beda tiap orangnya. Bisa muncul 3 tadi, tapi ada juga nanti orang lain munculnya malah ada luka di kaki tapi nggak sembuh-sembuh, borokan gitu juga ada. Ada juga yang nanti pasiennya tiba-tiba muncul matanya kabur gitu juga ada. Nah, jadi untuk pasien diabetes ini gejalanya bisa macam-macam Bapak Ibu sekalian. Bisa juga ada bahkan pasien yang punya diabetes mellitus tapi nggak ada muncul gejala apapun sampai dites gulanya baru tinggi, itu juga ada. Nah, kalau hal tersebut terjadi itu perlu berhati-hati nih. Jadi nanti memang perlu rutin pengecekan gula darah. Ya, jadi mungkin nama yang terakhir itu yang apa ya, yang sangat miris ya dia ya, tanpa gejala tiba-tiba gulanya tinggi. Nah, itu biasa jadi sangat membahayakan. Nah, kemudian mungkin ada faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan seseorang kemungkinan untuk menderita diabetes ini apa saja? Faktor risikonya itu sebenarnya ada yang bisa dicegah atau bahkan dihindari. Itu misalnya kayak pola hidupnya, misalnya ada orang yang jarang olahraga, itu memiliki risiko tinggi terkena diabetes. Kemudian juga ada yang melakukan makan manis terus, makan yang lemak-lemak, seperti itu juga meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Kemudian untuk orang dengan berat badan berlebih itu juga risikonya tinggi untuk diabetes. Sebenarnya juga untuk orang dengan obesitas diatur kembali pola makannya, kemudian berat badannya kalau bisa diturunkan perlahan-lahan.
Nah selain itu juga ada yang memang tidak bisa diubah, jadi memang faktor resiko alamiah. Nah itu mungkin seperti usia. Jadi kalau memang makin tua usianya atau makin bertambah di usia, itu memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes. Jadi biasanya orang usia 40 atau 45 tahun ke atas itu harus rutin dicekkan gula karena resiko diabetesnya mulai tinggi semenjak usia tersebut. Selain itu juga apabila keluarganya punya diabetes di bapak ibu itu juga perlu dicekkan karena memang bisa menurun lewat genetik kalau untuk diabetes itu sendiri. Iya, jadi karena memang diabetes itu satu macamnya adalah penyakit degeneratif, itu memang karena pola hidup itu yang kurang sehat, mulai dari makan makanannya yang suka tinggi gula, kemudian kurang aktivitas fisik, dan badan berlebih karena terlalu banyak makan. Nah, itu memang faktor resiko yang memang dapat menyebabkan diabetes. Nah, kemudian satu penyakit lain mungkin diabetes mellitus ini apakah ada jenis apa macamnya? Ya, jadi diabetes mellitus ini ada dua tipe ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang saya jelaskan tadi yang usia tua kemudian dipengaruhi oleh gaya hidup itu kebanyakan yang tipe kedua. Jadi tipe kedua ini tubuh itu sebenarnya bisa menghasilkan insulin sendiri dan bisa aja waktu muda itu tubuh juga bisa beraktivitas normal, kemudian gula darahnya normal, tetapi waktu usia tua dengan pola hidup yang kurang faktor resiko yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa merubah struktur tubuh sehingga tubuh tidak bisa lagi memakai insulin yang sebenarnya normal diproduksi di tubuhnya sendiri. Nah selain yang tipe 2 yang saya jelaskan itu ada yang tipe 1 Bapak Ibu. Kalau tipe 1 itu insulinnya dari kecil atau dari bawahnya itu dia sudah tidak bisa memproduksi insulin. Jadi memang perlu insulin untuk dalam kehidupan sehari-hari agar dapat memakai gula darahnya itu untuk beraktivitas. Jadi kalau untuk tipe 1 itu biasanya terdeteksinya itu usia muda, biasanya umur kurang dari 20 tahun itu muncul sudah gejalanya. Ini berbeda antara tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 sudah bisa diketahui dari sejak muda, kemudian yang tipe 2 memang karena usia Nah kemudian mungkin ada makanan atau minuman yang dianjurkan untuk pasien diabetes mellitus karena kan memang harus membatasi gula. Nah itu apakah ada makanan-makanan khusus yang dianjurkan untuk penderita diabetes? Yang kalau untuk pasien diabetes mellitus terutama saat puasa ini dia Mbak Ibu, itu kalau bisa diatur kalorinya 1000 sampai 2000 kalori per hari. Nah untuk pola atau isi dari makanannya itu sendiri kalau bisa yang rendah lemak, rendah gula, rendah asam urat, rendah kalori, tetapi tinggi protein Ibu, itu yang penting. Jadi kalau misalnya dalam satu porsi makan kalau bisa dipenuhi oleh makanan yang tinggi. Hati-hati kalau masuk volume. Seperti dagingnya, kemudian juga nasinya kalau bisa disedikitkan atau menggunakan nasi merah agar karbohidratnya sedikit seperti itu agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga mengatur agar kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Iya, jadi memang pengaturan itu juga pada penderita juga sangat penting. Nah, setelah pengaturan makanan itu tadi udah kalau minum obatnya sendiri pada saat puasa mungkin ada obat-obat yang memang harus dikonsumsi setiap hari oleh penderita diabetes. Itu bagaimana pengaturannya saat puasa ini? Obat itu saat puasa tetap harus diminum di Bapak Ibu. Untuk obat diabetes terutama ada 22 ada yang Nur Tamami perlukan masuk volume. tidak ada pilihan obat harus tetap diminum di Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau bulan puasa ini kan misalnya ada yang dikasih 3 kali minum, nah itu sebaiknya diikuti peraturan minumnya, tetapi tergantung jenis obatnya lagi ya. Apabila nanti misalnya Bapak Ibu sekalian diberikan obat resep dokter misal seperti glipirid, diklamin, diklazid, itu kalau bisa diminumnya saat buka puasa ya. Karena obat yang saya sebutkan tadi itu bisa memicu gula darah malah terlalu turun Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau diminum saat sahur, takutnya nanti waktu berpuasa ini tambah lemas, tambah diam, keringat dingin seperti itu ya. Nah kalau bisa juga untuk obat-obatan yang diminum 2 kali, misalnya untuk metformin. Kalau untuk metformin ini resiko gulanya terlalu rendah itu lebih kecil Bapak Ibu. Kalau bisa itu diminum setelah buka juga. Jadi kalau misalnya ada aturan minum metformin 2 kali, kalau bisa diminum setelah berbuka, saat pas setelah berbuka.
kemudian nanti diminum keduanya saat sebelum mau tidur, seperti itu agar menghindari adanya hipoglikemia kalau kami sebutnya nih. Nah, apabila nanti saat berpuasa ada gejala hipoglikemia, itu kalau bisa disarankan untuk segera berbatal puasanya dan dapat makan dan juga gulanya bisa naik kembali dan tidak terlalu rendah. Jadi penderita DM ini pun juga tetap bisa puasa ya dengan mentaati aturan minum obat dari dokternya sendiri. Nah, mungkin itu saja dulu gitu ya tentang diabetes meletus. Mungkin nanti pertanyaan bisa di akhir. Kita lanjut dulu ke materi hipertensi karena DMHT ini adalah penyakit degeneratif yang paling tinggi di Indonesia. Nah, selanjutnya dengan Dr. Muda Fatimah kita akan membahas tentang penyakit hipertensi atau darah tinggi. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana apa sih sebenarnya penyakit hipertensi itu? Oke, jadi tentang penyakit hipertensi ya. Penyakit hipertensi ini adalah suatu kondisi di mana kita darah sistolik, yaitu yang bagian atas biasanya itu lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastolik atau yang bawahnya itu biasanya lebih dari sama dengan 90. Jadi tahunnya itu dari pengukuran tekanan darah. Antrian nomor 2. Ya, jadi tahunnya itu adalah setelah ditensi itu ya dok, muncul Antrian nomor 2. sistolik dan diastolik. Kemudian apakah hipertensi ini sudah ada gejala-gejalanya? Nah, ini yang penting ya. Jadi hipertensi kebanyakan pasien itu tidak bergejala. Jadi ini problemnya itu kalau misalnya pasien biasanya tidak bergejala, biasanya obatnya tidak diminum. Nah, hal ini berbahaya karena hipertensi sendiri walaupun tidak bergejala, tapi bisa suatu waktu menimbulkan kerusakan pada organ. Biasanya kalau misalnya udah timbul kerusakan pada organ, misalnya ada komplikasi pada organ-organ seperti jantung, otak, ginjal, itu baru timbul gejala. Misal gejalanya bisa nyeri dada, sesak, lalu misal kepalanya sakit, pandangannya kabur, dan yang paling parah juga bisa sampai penurunan kesadaran jika tensinya itu tidak dikontrol. Jadi hampir sama, ada yang ada gejala, ada yang tanpa gejala, yang lebih berbahaya. Ibu Askora, apakah faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit hipertensi ini? Oke, untuk faktor risiko sama seperti diabetes tadi ada dua yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Nah, faktor risiko yang bisa diubah ini yang pertama adalah kebiasaan merokok, kemudian yang kedua adalah obesitas, dan ketiga pola makan, hindari makanan yang tinggi garam, tinggi lemak dan tinggi gula, kemudian juga ada kurangnya aktivitas fisik seperti itu. Dan yang tidak bisa diubah sendiri itu yang pertama faktor usia. Jadi semakin tua kita makan semakin berisiko tinggi terkena hipertensi. Kemudian untuk jenis kelamin sendiri biasanya menurut penelitian ini pria lebih banyak terkena hipertensi dibandingkan wanita. Kemudian untuk dari faktor keturunan sendiri juga bisa, kalau misal ada keturunan hipertensi kemungkinan besar kita juga. Sulaiman perlindungan masa umum. Iya, jadi faktor risikonya hampir sama ya antara diabetes dengan hipertensi. Kemudian apakah hipertensi ini juga ada macamnya dok? Ada klasifikasinya? Biasanya klasifikasi hipertensi ini tergantung derajatnya ya. Jadi misalnya derajat pertama itu jika tensinya itu 140 dan atau 190. Kemudian untuk yang derajat kedua biasanya 160 sampai 179. Sulaiman perlindungan masa umum. 1 sampai 109. Kemudian untuk yang derajat yang ketiga ini yang paling tinggi ya. Ini di atas sama dengan 180. Jadi 110 ke atas itu udah derajat 3 dan atau diastoliknya itu di atas Filia 110. Nuris Safitri. Jadi Perlindungan masa umum. klasifikasinya ini tergantung hasilnya sendiri. Nah, kemudian apakah ada cara-cara untuk mencegah agar kita tidak sampai terkena penyakit hipertensi ini? Ya, untuk pencegahannya dari faktor tadi ada yang merokok. Nah, untuk merokok ini usahakan berhenti merokok, hindari asap polusi, hindari asap rokok. Jadi misalnya kita di jalan ini kita bisa memakai masker supaya menghindari paparan polusi. Kemudian untuk yang
obesitas bisa perlahan diturunkan berat badannya, targetnya IMC-nya 20-25. Dan untuk aktivitas fisik ini juga penting ya. Jadi olahraga itu yang bagus itu olahraga aerobik 150-300 menit per minggu. Jadi olahraga aerobik itu seperti contohnya bersepeda, jogging, jalan kaki, berenang, senam aerobik, seperti itu. Pertama intensitas ringan dulu, tapi rutin dilakukan, kemudian berintensitas sedang, kemudian bisa gradual intensitas tinggi. Nah, gimana kita tahunya ini intensitasnya sedang, tinggi atau ringan? Yang pertama bisa lakukan dengan namanya tes darah. Jadi ketika kita berolahraga dan kita masih bisa bicara dengan orang atau menyanyi, itu berarti intensitas olahraga itu intensitas ringan. Tapi kalau misalnya Prioritas 5. Kita berolahraga, tetapi kita tidak bisa menyanyi dan tidak bisa mengobrol lama dengan teman, berarti itu intensitasnya sedang. Tapi ketika kita olahraga, kemudian kita tidak bisa mengucapkan beberapa kata tanpa sengal-sengal, berarti itu intensitasnya tinggi. Jadi mulai dari tes bicara itu kita bisa mengukur intensitas olahraga itu. Kemudian untuk yang kedua, yang selanjutnya itu yang terpenting juga ada pola makan ya. Jadi pola makan untuk mencegah hipertensi ini terutama dibatasi garamnya. Jadi misalkan garam itu 1-2 gram per hari atau takarannya 1 sendok teh per hari. Kemudian banyakin juga protein seperti ikan. Ikan itu bisa lebih dari 3 kali seminggu. Seperti contohnya yang ikan omega-nya tinggi seperti ikan tuna, ikan cakalang, seperti itu. Kemudian untuk ayam sendiri bisa dibatasi kurang dari 4 kali seminggu. Kemudian untuk daging merah nih seperti daging sapi, kemudian daging kambing itu bisa dibatasi kurang dari 2 kali seminggu. Kemudian, nah ini juga penting untuk kurangi gula dan makanan-makanan berlemak. Gulanya itu kalau bisa kurang dari 4 sendok makan per hari. Nah ini kan kalau misalnya buka puasa ini kan biasanya sering nyari takjil yang manis-manis ya, ya itu bisa bisa diganti Ilyas, negara masuk golongan. dan jangan makan gorengan. Untuk yang berlemak sendiri kurangin seperti santan, keju, susu full cream. Terus kemudian untuk telur sendiri bisa dikurangi 2 porsi per hari. Kemudian untuk susunya itu bisa diganti susu rendah lemak. Dan terbaik juga sayur dan buah seperti sayur dan buah bisa 4-5 porsi per hari. Kemudian makanan berserat seperti kacang merah, kacang buncis, kemudian roti gandum itu bisa diperbanyak. Ya, jadi kalau soal makanan ini memang menarik ya, ya. Apalagi pada saat buka puasa, kayak buka perutnya apa, makannya apa, semua ingin dibeli, semua ingin dimakan, nah itu sampai kadang-kadang kita lupakan kalorinya, mulai dari yang manis-manis, ada es sirup, ada mungkin takjilnya makan-makanan juga yang manis-manis, puding atau apa, itu atau mungkin juga gorengan, kita nggak tahu kalau beli di luar gorengan, nah minyaknya itu dipakai berapa kali kita nggak tahu, nah itu juga bisa menimbulkan tinggi lemak ya tadi ya. Nah jadi kita harus waspada sendiri, bahkan orang yang tidak sakit pun kadang merasa lemas kalau makanannya juga terlalu ngawur pada saat buka puasa seperti itu. Ya, jadi kita harus rajin-rajin, memang harus pandai-pandai memilih makanan untuk sahur dan berbuka saat puasa. Nah kemudian untuk penyesuaian konsumsi obat nih dok, untuk para penderita hipertensi mungkin ada obat-obat yang diminum 3 kali sehari, nah itu pengaturannya seperti apa? Baik, untuk obat-obat hipertensi ya biasanya di sini obat hipertensi diberikan 1 kali sehari, itu bisa diminum setelah sahur ya. Nah obat hipertensi yang tidak dipengaruhi makanan seperti contohnya amlodipin, nifedipin itu bisa diminum 1 kali sekali dalam waktu sehabis. Umi Badriah masuk golongan. Kemudian untuk obat hipertensi yang dipengaruhi makanan seperti contohnya taktopril itu bisa diminum 2 jam setelah buka puasa atau 1 jam sebelum sahur. Untuk yang 3 kali sehari ini
ulang tidak 3 kali sehari. Namun jika memang terpaksa 3 kali sehari, mungkin bisa diatur ya jaraknya mungkin 5 jam buka, kemudian sampai jam 6, kemudian bisa nanti jam 11, kemudian bisa nanti waktu sahur, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian ini yang penting untuk pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol, bisa diajukan oleh dokter yang tidak puasa, itu tidak apa-apa karena saat kita harus menuruti aturan tersebut sampai tensinya itu terkontrol. Karena kalau tidak terkontrol itu berbahaya bisa merusak organ. Kemudian ada satu golongan obat yang menimbulkan efek yaitu sering kencing, simptomnya diuretik, misal mengkonsumsi furosemid atau hidroklorotiazid contohnya disingkat HCP, itu kan bikin kita kencing sehingga bisa bikin dehidrasi. Nah itu obatnya bisa diminum setelah buka puasa, jadi tidak dehidrasi seperti itu. Akan 23. Iya, jadi sama ya. Pengaturan minum obat yang pertama juga harus mengikuti saran dari dokter apa saja harus diminum agar tetap bisa berpuasa dan tetap fit saat menjalankan ibadah puasa. Nah, mungkin itu saja ya tentang hipertensi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu apakah ada pertanyaan dari materi kita pada pagi hari ini tentang diabetes mellitus dan hipertensi? Kopi yang mungkin selama puasa ini dihindari karena kopi kan juga bikin kencing ya, jadi mungkin bisa dihindari dulu selama puasa, tapi kesehariannya sehari setelah puasa itu juga bisa dibatasi konsumsi kopinya kurang dari 3 gelas per hari, rendah gula dan rendah susu. Kalau lagi makanan yang dianjurkan saat puasa tuh untuk orang-orang normal yang tinggi protein kan yang tinggi serat. Ya, untuk yang tinggi protein, tinggi serat, misalnya tinggi serat itu bisa kacang merah, kacang buncis, gandum, kemudian sayur buah itu juga tinggi serat ya. Sayur itu bisa 4-5 porsi, buah juga bisa 4-5 porsi. Kemudian tinggi protein itu terutama ikan, lalu ayam atau lemak, misalnya daging merah itu bisa dibatasi, misal daging kambing, daging sapi itu bisa dibatasi dari 2 kali per minggu. Izinkan aku juga mungkin untuk penyakit diabetes dan hipertensi ini untuk obatnya tetap diminum selama waktu berpuasa dan perlu juga untuk dikasih ada perubahan dosis itu yang ibu dan terutama untuk Ilyas Sekakaran Masuk Bolimo. Ilyas Sekakaran Masuk Bolimo. untuk tetap banyak minum saat sahur dan berbuka karena nanti memang pada orang penyakit diabetes dan hipertensi dan terutama minum obat-obatan tertentu memang ada kecenderungan dehidrasi. Jadi untuk menghindari saat puasanya merasa lemas dan juga mungkin kurang konsentrasi, kalau bisa saat sahur dan berbuka tetap menjaga cairan tubuh yang banyak, kurang lebih sekitar 2 liter per hari. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Ibu, ya benar. Iya, Kemudian dari nomor 3. Dan jadi untuk orang dengan penyakit lambung sebenarnya perlu tetap konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk pengaturan dietnya. Karena untuk memang orang dengan penyakit lambung ini memang berbahaya tidak dibiarkan terlalu masuknya kosong itu. Jadi memang perlu konsultasi kembali ke dokter terkait dengan pola makannya dan juga obatnya. Dan untuk pengaturan obatnya juga pasti akan berbeda dan ada pengaturan dosis tertentu, ada yang dibunyikan atau mungkin ada yang tidak dibunyikan terlebih dahulu. iya. Karena memang kalau orang dengan penyakit lambung itu kan biasanya ada obat yang memang diminum waktu kosong atau ada
ada yang sudah ada yang setelah makan, nah itu memang butuh konsultasi ke dokter Ibu, karena memang lambungkan itu nggak bisa terlalu kosong terlalu lama lagi. Nanti bisa periksa ke dokter, konsultasi gimana baiknya supaya kita bisa berpuasa. M. Salahuddin, Kauman masuk oleh umum. Kalau puasanya mungkin ada tempat yang mungkin nggak puasa tiap hari gitu kan Bu. M. Salahuddin, Kauman. Apa bisa disiasati seperti itu kan? Lagi apabila memang kondisi sakitnya sudah tidak dapat tertahankan, ya mungkin tidak apa-apa Bu, mungkin dibatalkan seperti itu. Tapi apabila misalnya sudah makan dan perut tidak merasa sakit atau tidak ada keluhan, ya dicoba bisa puasa seperti itu. Tapi tetap kembali untuk kondisi perutnya kan memang perlu untuk kami ketahui terlebih dahulu ya, untuk misalnya riwayat penyakitnya seperti apa, keluhannya seperti apa, perlu kami gali lagi. Masih itu perlu tetap konsultasi terlebih dahulu. Iya, itu konsultasi dengan dokter ya Bu untuk mengetahui seberapa parah kondisi lambungnya itu tadi, biar nggak salah penanganan seperti itu. Ya. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, kami tutup. Umi Badriah masuk oleh umum. Terima kasih kepada Dr. Fatima dan Dr. Hanya, dan juga atas perhatian dari Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah